Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya keluarga besar SMK Hidayatul Ummah Palembang Gresik yang sangat kita muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat-Nya, sehingga di hari yang ke-6 bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa kita, sholat sunnah kita, dan juga tarawih kita, serta bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tentunya perintah ini tidaklah pernah sia-sia, karena perintah puasa Ramadan ini punya tujuan yang amat penting bagi kehidupan umat manusia yang beriman kepada Allah, yakni tujuan berpuasa di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat yang terakhir Allah menyatakan la'allakum tattaqun, diwajibkannya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan tujuan agar adanya peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya selain bertambah takwa kita kepada Allah, maka akan muncul nilai-nilai yang sangat bermanfaat buat kehidupan umat manusia. Kenapa Allah mengatakan yang pertama pada ayat ini? Allah mengatakan bahwa tujuan Allah memerintahkan puasa, tujuan utamanya adalah kepada orang beriman. Ternyata memang puasa itu bagi orang beriman mudah, tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman maka dirasa amat berat dan sangat sulit. Padahal sebetulnya puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga, sekaligus menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa saja. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, rasanya sangatlah berat. Oleh karena itu Allah pertama perintahkan berpuasa ini, alamatnya jelas, alladzina amanu, termasuk bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa rahimakumullah, dari konteks bahasa alladzina amanu ini, maka akibatnya sangatlah jelas bahwa hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuatlah yang nantinya mampu mengerjakan puasa dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara otomatis juga hanya orang-orang yang berimanlah yang nantinya melalui puasa ini imannya semakin meningkat dan akan membuahkan hasil yang sangat-sangat baik bagi pembentukan watak kehidupan manusia. Salah satunya puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga.
Orang yang berpuasa maka larangannya adalah makan dan minum. Dengan tidak makan dan tidak minum, maka seseorang akan bisa merasakan betapa susahnya, betapa sakitnya orang yang tidak bisa makan lantaran tidak bisa membeli makanan. Karena tidak boleh minum, maka dengan puasa itu kita bisa merasakan betapa sedihnya dan betapa susahnya mereka orang-orang yang tidak ada duit, tidak ada uang untuk bisa membeli minuman. Dari situ akan muncul sebuah watak dan sifat serta sikap manusia bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah melalui proses ibadah puasa ini, maka mereka akan menyadari bahwa betapa susahnya orang yang tidak punya, sehingga dengan puasa ini akibatnya mereka akan terketuk hatinya menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memperhatikan nasib orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang suka memperhatikan mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan kita lantaran proses pembelajaran yang dilakukan di dalam berpuasa, yakni dilarang makan dan dilarang minum. Yang kedua, bahwa orang-orang yang berpuasa itu harus menjaga larangan-larangan yang dapat membatalkan puasa atau juga yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Banyak sekali hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya ibadah puasa, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, kam min shaimin laisa lahu jazaun illal ju' wal atas. Banyak sekali orang-orang yang bisa melakukan ibadah puasa, tetapi ibadah puasanya tidak memberikan manfaat atau pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa menahan hal-hal yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahalanya ibadah puasa. Salah satunya adalah berbicara yang tidak baik dan tidak benar, dalam tanda kutip misalnya adalah rasan-rasan, menggunjing, rasan-rasan dengan orang lain, membicarakan aib orang lain. Maka jika dilakukan dalam ibadah puasa, bisa jadi ibadah puasanya kehilangan pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang berpuasa diharapkan mampu menahan lisannya agar tidak mengucap sesuatu yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahalanya ibadah puasa. Ini merupakan proses. Dengan berpuasa yang juga menahan lisan kita agar tidak berbicara yang kurang baik atau bicara yang tidak ada artinya yang bisa menghilangkan pahala puasa, maka selepas puasa nanti akan menjadi satu kebiasaan, suatu kebiasaan bagi orang yang berpuasa. Selepas puasa nanti, ketika Ramadan berlalu, maka kita sudah terbiasa bisa menjaga lisan kita, sehingga orang yang berpuasa yang mampu menjaga lisannya, maka selepas ibadah puasa mereka sudah terbiasa memiliki watak yang sehat, yakni mampu menjaga mulutnya dengan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya, atau yang juga kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan satu masalah buat orang lain. Karena dalam sebuah hadis Nabi dikatakan salamatal insan fi khifdil lisan,
Selamatnya manusia itu lantaran mampu menjaga lisannya. Jika yang keluar dari mulutnya atau lisannya kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang penuh dengan hikmah, maka manusia itu selamat. Sebaliknya, jika yang keluar dari lisannya kata-kata kotor, kata-kata yang bisa membangkitkan amarah orang lain, maka hidupnya menjadi enggak selamat karena banyak musuh yang nantinya menyatroni dirinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah proses pelajaran yang ada dalam puasa ini pada akhirnya mampu menjadikan kita orang yang sangat baik. Salah satu tadi adalah orang yang memiliki rasa solidaritas kepada orang lain, yang memiliki rasa kasihan kepada orang lain, yang pertama. Dan yang kedua, pada akhirnya dengan puasa ini kita akan terbiasa mampu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor. Pada proses yang lain, ibadah puasa ini diharapkan orang-orang yang berpuasa ini selain bisa menjaga hal-hal yang bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan pahala puasa, orang yang berpuasa disunnahkan melakukan hal-hal ibadah yang lainnya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jika selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini kita telah membiasakan untuk membaca Al-Quranul Karim, tentu saja selepas melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, maka terbentuklah sikap kita untuk membiasakan membaca Al-Quran. Bahkan boleh dibilang kalau kita mencoba untuk meninggalkan baca Al-Quran, maka tidak bisa. Karena dalam 1 bulan penuh kita sudah dilatih untuk membaca Al-Quran, entah itu pada waktu malam hari, atau pada waktu pagi hari, atau waktu menjelang berbuka puasa. Inilah pentingnya berpuasa itu. Selain bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan puasa ini akan mampu membentuk watak pribadi seorang muslim menjadi pribadi yang betul-betul baik, baik di mata Allah dan baik di mata orang lain. Masih dalam situasi proses ibadah puasa, orang yang berpuasa disunnahkan untuk memperbanyak sedekah. Sedekah ini penting, artinya jika dalam berpuasa ini kita selalu melakukan sedekah, salah satunya adalah memberikan makan kepada orang-orang lain yang berpuasa, maka selepas puasa tentu saja sikap baik ini tidak akan pernah lepas dalam diri kita. Pasti ketika selesai puasa kita akan terbiasa menjadi orang yang loman, menjadi orang yang suka berderma kepada siapapun, menjadi orang yang suka beramal kepada siapapun, dan juga untuk kepentingan agamanya Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah puasa. Selain Allah memberikan beban puasa dengan tujuan agar umat manusia khususnya yang beriman semakin beriman dan takwa kepada Allah, puasa ternyata mampu membentuk watak umat mukmin dan muslim menjadi umat yang betul-betul baik. Karena itu, ayo kita bersama-sama lakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan pernah lewatkan sedetik pun untuk berbuat baik di bulan Ramadan, agar setelah Ramadan nanti kita terbiasa menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang senantiasa mampu menjaga lisan dari perkataan kotor,
orang yang senantiasa melakukan atau membaca Al-Quran, orang yang senantiasa peduli terhadap lingkungan, dan orang yang senantiasa menjadi dermawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya, khususnya di hari yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama terus dijaga fisik kita dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu menjaga puasa kita sampai sore hari nanti. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai 1 bulan penuh. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan datangnya penyakit sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan segera sembuh kembali, sehingga bisa bersama-sama dengan kita melaksanakan ibadah puasa dalam rangka menggapai kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan puasa. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.